Oke, di pertemuan keempat di pengembangan mata kuliah pengembangan web dan mobile, kita akan membahas dengan tag link dan juga tag image, ya kan. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan tag link. Nah, tag link itu biasanya kita gunakan sebagai hyperlink, atau kita bisa pergi ke suatu halaman atau ke suatu dokumen tertentu dan suatu halaman web, itu kita membutuhkan namanya hyperlinks, ya kan. Jadi secara definisi hyperlink di sini teks atau gambar yang dapat diklik dan pergi ke dokumen lain. Jadi mungkin bisa ke suatu halaman web yang lain, atau mungkin ke download suatu dokumen, atau mungkin ke email, itu bisa kita gunakan menggunakan tag link. Nah, untuk tag link sendiri simbol yang kita gunakan adalah simbol A. Jadi simbol A itu merupakan tag link. Terus di tag A di sini, tag link tersebut ada atribut tambahan yaitu href, ya kan. Href itu untuk merujuk ke suatu dokumennya, link dokumennya. Ada atribut href di sini, terus ada value atau URL. Itu URL adalah nama dokumennya, nanti alamat dokumennya di mana, ya kan. Nah, terus di sini ada teks. Nah, teks di sini adalah yang muncul, informasi yang muncul di halaman web. Jadi ketika nanti kita melakukan klik terhadap teks di sini, maka kita bisa merujuk ke halaman yang lain atau ke dokumen yang lain. Nah, ada pembukanya menggunakan A, penutupnya juga sama, tag penutupnya kita kasih /A juga. Sebagai contoh, di sini ada A href sama dengan petik-petik. Di sini ada latihan.html. Maksudnya latihan.html itu adalah dokumen yang akan kita tuju ketika kita melakukan klik. Nah, di sini ada informasi klik link. Klik link di sini adalah informasi tag yang muncul di halaman webnya. Nah, terus ada juga kita selain kita ke dokumen, kita juga bisa langsung mengklik ke email, atau kita lakukan untuk pengiriman email. Nah, untuk email itu kita menggunakan mail to. Kita menggunakan mail to, terus baru nanti alamat emailnya. Terus ada kata send di sini. Ini adalah informasi tag yang muncul di halaman webnya. Nah, nanti kita demokan ya. Kita coba untuk bagaimana penggunaan link ini. Nah, secara atribut di sini, di link itu juga ada target, ya kan. Ada target yang dapat ditambahkan ketika kita akan membuka atau merujuk pada suatu dokumen yang kita klik linknya. Nah, ada target blank, ada target self, ada target parent, ada target top, ada target frame name. Nah, untuk target blank itu biasanya kalau kita klik link tersebut, maka dia akan membuka halaman baru. Kalau di dalam browser itu biasanya dia akan membuka new tab, dia akan membuka new tab baru gitu ya. Nah, terus ada target value adalah self. Self ini dia akan membuka di halaman atau frame yang sama. Nah, ini biasanya berhubungan dengan tag frame ya, nanti elemen frame. Nah, ini kita bisa gunakan. Terus ada tag parent, itu dia menuju ke halaman frame utama. Terus ada top, itu untuk seluruh body. Terus ada frame name, nanti menuju ke suatu nama frame. Nah, selain penggunaan untuk mengirimkan dokumen, merujuk ke suatu dokumen, atau pindah ke halaman web yang lain, atau juga misalnya untuk mengirimkan pesan atau email gitu ya, di link itu kita bisa melakukan jadi link itu bisa kita melompat dalam suatu halaman web. Itu kita bisa melompat, misalkan dari atas kita lompat ke informasi yang paling bawah ya. Ya, biasanya kalau di suatu web yang biasanya landing page gitu ya, landing page itu biasanya kan panjang ya, dalam satu monitor mungkin tidak kelihatan. Jadi kita bisa membuatkan seperti kayak link atau menu gitu ya, yaitu kita sebut sebagai HTML bookmark. Di sini kita memakai link. Di sini link itu dia akan merujuk ke halaman yang paling bawah misalkan. Nah, caranya di sini kita menggunakan link, tetapi di sini alamat linknya agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita ada URL, yaitu nanti mungkin nama dokumen atau mungkin alamat
suatu webnya dan sebagainya gitu ya. Tetapi di sini kita membuat seperti ini, ada hashtag atau crash bawah. Nah, maksudnya di sini adalah dia akan melompat kepada name yang dituju gitu ya. Nah, dan di sini kita buatkan name. Nah, ini name, misalkan di sini kita punya teks, misalkan teksnya panjang gitu ya. Terus di sini ada name. Nah, dari tag link ini kita berikan name, namanya adalah name-nya adalah bawah. Nah, terus kita buat informasi klik di sini. Nah, tapi ketika kita klik maka dia akan merujuk pada alamat bawah. Nah, jadi dia merujuk dalam satu halaman itu, dia akan merujuk pada yang paling bawah sendiri. Jadi kita tidak perlu men-scroll di komputer kita, tapi tinggal klik itu nanti dia akan menuju ke halaman bawah. Biasanya kalau ini sekarang biasanya di landing page ya, landing page suatu web itu nanti kan ada header, ada image-nya, penjelasan, dan sebagainya, mungkin ada panjang gitu. Nah, itu biasanya kita membutuhkan menu yang kita klik, nanti dia akan men-scroll sendiri atau dia akan mengarah ke apa yang kita tuju. Nah, sekarang kita uji coba bagaimana penggunaan link di sini. Bentar ya, ini. Nah, misalkan ini kita buat folder baru dulu, misalkan latihan link dan image, latihan link dan image gini aja ya, dan image. Nah, kita buka baru ini, saya save dulu dengan misalkan ini. Nah, di sini di folder latihan link dan image kita save ke HTML. Ini saya namakan page 1 ya, halaman 1, page 1 HTML. Nah, misalkan di sini kita buat head, title, latihan link dan image. Nah, sini ada body. Nah, body ini saya buat H1, misalkan ini saya menggunakan heading page 1. Ini line-nya adalah center. Nah, ini adalah center. Nah, ini saya sudah buat ya. Di sini kita lihat latihan ini sudah ada. Kita coba buka ini ada. Terus selanjutnya adalah kita membuat link misalkan. Nah, kita membuat link, misalkan ini saya aja font size-nya misalkan 6 ya. Akan link menuju atau contoh link itu aja dulu, contoh link. Nah, ini ada contoh link, ini sudah. Nah, sekarang kita coba buat linknya. Nah, kita buat link, kita tambahkan tag A ya, A href. Nah, seperti ini. Itu saya. Nah, kita save ya, save, kita cek. Nah, ini berbentuk link nih. Tapi kalau kita klik, dia belum ada aksi apapun, ya kan? Kita hanya menambahkan di sini ada href. Ini masih kosong ya. Nah, misalkan kita
contoh link, misalkan kita ke alamat uty.ac.id gitu ya. Ini enggak ada, ini harusnya ada ininya, http pakainya https atau http ya. Nah, ini ada alamatnya. Berarti ini kita merujuk pada alamat, misalkan di sini uty.ac.id. Nah, ini kita copy aja ya biar yakin. Ini kita tekan ke sini, nah, http ya kan ya. Terus kita save. Nah, ini kita refresh, kita klik di sini. Nah, dia menuju ke halaman suatu web. Nah, ini halaman, misalkan halaman web yang lain yaitu uty.ac.id, kita klik kembali. Nah, ini contoh misalkan penggunaan link. Nah, sekarang kita coba buat link untuk menuju ke halaman web yang lain juga dalam satu folder kita tadi. Kita buat halaman web yang lain lagi, nanti kita coba klik untuk masuk ke halaman yang lainnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau untuk yang bentar nih, saya bahkan juga untuk contoh yang email, ini saya akan send email. Nah, di send email di sini juga sama. Nah, di sini mail to, dan misalkan angga@gmail.com. Nah, ini kalau kita untuk kirim email ya, email to ya. Kita refresh. Ini di bawah ya, supaya bawah lebih rapi. Nah, seperti ini kan. Nah, dia minta ke email, kita klik email di sini. Aktif nggak ya email saya? Oh, ini nggak saya aktifkan. Jadi nanti dia akan merujuk pada email yang sudah kita tulis tadi. Kita tuju tadi. Nah, ini contohnya ya. Contoh misalnya kita menggunakan yang kita alamat ke suatu web atau nanti ke halaman web yang lain, itu juga sama. Dan juga kita bisa menambahkan untuk mengirim, ada link untuk langsung mengirim email. Nah, sekarang kita buat satu web lagi dalam satu folder yang sama. Kita masih dalam satu folder yang sama, di folder latihan link dan image dulu. Sini misalkan kita buat save dulu. Satunya folder yang sama, kita namakan page 2, halaman 2, page 2 ya kan. Page 2 di sini kita save ya. Nah, ini kita save, terus kita ya dulu. Page 2 gitu ya. Kita page 2. Yang ini namanya page 1 aja. Page 1. Nah, selanjutnya body scan H1 juga di sini. Sama persis saja ya, heading page 2. Ini kan heading page 1, ini heading page 2. Lainnya juga sama, center. Nah, kedua, nah kita cek dulu ya. Nah, ini sudah ada hasilnya, kita cek, kita buka. Nah, ini heading page 2, ini heading page 1 ya, heading page 2,
Nah, selanjutnya kita coba buat link di sini, link untuk menuju ke ini yang atas, contoh link ke UTY, ya kan? Nah, nanti kita buat lagi link bawahnya. Ini contoh link ke web UTY gitu ya. Ini misalkan size-nya saya kecilkan, misalkan jadi 4. Misalkan ini link menuju ke page 2 misalkan gitu ya. Nah, di sini saya tambahkan link ref. Nah, ketika kita mengisi value dari ref di sini, nah itu kita menuju pada halaman webnya. Nah, kebetulan di sini kita dalam satu folder. Jadi kalau dalam satu folder sebenarnya kita hanya memanggil nama filenya saja itu sudah cukup, karena jadi direktorinya itu kita tidak ini karena kita belajar dasar ya, dasar HTML kita dalam satu folder nih. Tapi kalau nanti beda folder berarti kita harus tahu nama foldernya, yang lainnya itu baru kita nama filenya. Nah, biasanya kalau beda folder nanti tetap project HTML-nya ini dalam satu folder yang sama, tetapi nanti ada folder yang lain, misalkan ada subfolder yang kita buatkan. Nah, ini kita coba untuk panggil ke page 2. Nah, page 2 HTML. Nah, kita tinggal tambahkan ini aja. Kita save. Nah, di page 2 mungkin di body kita kasih background colornya biar agak berbeda ya, dan brown ya. Nah, biar agak berbeda. Kita masih di page 1. Nah, ini untuk kalau suatu ke ini email. Nah, ini link menuju ke page 2. Ini kita belum nah ini kita posisinya, berarti linknya ini kan belum aktif ya, karena kita pembuatan ini malah di depannya itu. Nah, ini harus ada di teks yang akan kita munculkan atau informasi yang kita munculkan di sini itu harus di antara tag link. Kasih refresh. Nah, kita klik. Nah, kalau kita arahkan mouse kita ke arah link-link di sini, kita bisa melihat kita perhatikan yang di pojok kiri bawah ini ya. Ini berarti dia menuju ke, dia akan kemana alamatnya itu, dia akan menuju ke mana gitu ya. Rujukan yang ada di sini dia akan kemana. Kalau yang pertama di sini ke UTS ID, terus misalkan di sini ke alamat email. Nah, kalau yang ini dia ternyata ke file. Nah, di file di sini adalah Asus, dokumen, pweb, latihan link, dan image yang kedua. Kita coba klik. Nah, ini ke halaman 2 atau ke page yang satunya ya. Nah, warnanya kurang Y, kok nggak muncul ya. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, ini halaman 1, halaman page dari 1, kita klik ke, nah ini kita menuju ke halaman page kedua ya. Ini halaman kedua. Nah, selanjutnya misalkan kita buat link lagi. Nah, di sini kita buat satu link misalkan di dalam paragraf gitu ya. Font, size, misalkan kita buat link ke page 3, menuju page 3, menuju page 3. Nah, kita buat link di sini untuk menuju page 3 atau halaman yang ketiga, tetapi letak file
dokumen yang kita tuju atau halaman yang kita tuju itu tidak dalam satu folder, satu letak ya kan, satu simpan. Nah, ini contohnya, ini di folder latihan link dan image ini ada dua file ya, page 1 HTML sama page 2 HTML. Nah, kita coba membuat satu folder lagi, misalkan saya namakan subfolder ya kan, terus di subfolder ini baru nanti kita isikan HTML nya. Nah, misalkan di sini saya buat lagi HTML yang ketiga ya. Ntar ini saya save dulu. Nah, ini dalam folder latihan link dan image ada subfolder, ini kita klik. Nah, kita simpan di sini misalkan ini HTML, kita simpan dengan nama page 3. Nah, jadi dia letaknya agak berbeda. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini letaknya di subfolder. Page 3 itu berada di subfolder, sedangkan yang page 2 dan page 1 itu di folder latihan link dan image. Nah, ini apa namanya? Kita tambahkan lagi. Ya. Ada title. Saya samakan aja latihan link dan image. Nah, link dan image page 3, kemudian di sini ada body, A1 dengan heading page 2 ya, page 3 gitu ya. Ini misalkan center, dan ini color misalkan saya si warna blue, biar ketika berpindah agak ada perbedaan gitu aja ya. Terus dari sini saya tambahkan, misalkan ini saya tuliskan font, misalkan ini saya tuliskan link kembali ke page 1 misalkan. Jadi ini kita buat nanti link menuju ke page 3 ini ya, link. Tapi ini kita belum aktifkan dulu saja ya, biar gini aja dulu ini. Nah, sekarang ini kita coba save dulu. Nah, save dulu. Di sini kita cek dulu ya, di subfolder ini di page 3 ini kita lihat apa sudah, nah, warnanya biru sudah. Ini linknya belum aktif ya, link kembali ke page 1 ini belum aktif, ini page 2. Nah, sekarang ini saya tutup dulu. Nah, di page 2 hrefnya sini, kalau misalkan kita hanya menuliskan page 3 misalkan HTML seperti ini misalkan, nah ini nanti letaknya ini link ke sini. Nah, link ini kalau kita klik, nah bener nggak sebenarnya kalau kita lihat di bawah kiri, pojok kiri bawah ini ya, ternyata di sini kalau kita arahkan ini folder latihan link dan image / page 3 HTML. Kalau kita klik, nah dia salah alamat, jadi dia nggak menemukan nama filenya karena memang kita salah. Nah, karena dia berada atau letaknya itu di subfolder, makanya di sini kita harus menambahkan seperti ini. Di sini kita tambahkan subfolder. Save, refresh. Nah,
ini kalau kita perhatikan alamatnya yang di bawah sini, kita arahkan linknya itu sudah masuk ke subfolder page 3. Nah, di sini saya kasih titik ini ya, titik untuk maksudnya dia letaknya di dalam subfolder, entah itu folder siapa, tapi dia membaca di dalam subfolder yang ada dalam folder sebelumnya gitu, ada titik ini ya. Kalau kita klik di sini, nah dia menuju ke halaman page 3. Nah, ini kalau misalkan saya tambahkan satu titik lagi, misalkan seperti ini 2 titiknya, kita coba cek, kita refresh lagi. Nah, alamatnya dokumen pweb subfolder, berarti yang latihan itu malah nggak kebaca, folder latihan. Jadi memang maksudnya titik itu adalah untuk folder sebelumnya. Kalau titik 2 berarti biasanya dia akan 2 sebelumnya, dan jadi penggunaan titik ini juga diperlukan. Save ya kan, kita lagi, kita refresh. Nah, dia menuju. Nah, sekarang supaya tidak back di sini, kita menggunakan link yang ada sini supaya kembali ke langsung ke halaman 1. Berarti kita kembalinya ke halaman 1, bukan ke halaman 2 misalkan. Nah, supaya kita kembali ke halaman 1, nah di sini kita tandahkan juga ref terus di sini. Nah, di sini apakah bisa kayak seperti ini? Langsung misalkan page1.html. Nah, misalkan seperti ini. Kalau seperti ini kita nggak bisa, karena apa? Warnanya biru ya. Bentar, ini warnanya jangan blue, yellow aja. Biar kelihatan lah. Nah, ketika kita arahkan sini, page 1 ternyata di di informasi di bawah ini, nah masih dalam folder subfolder, padahal page 1 itu dia letaknya ada di latihan link dan image. Nah, di sini kita juga perlu nambahkan seperti ini. Jadi kita save dulu, kita refresh di sini. Ini kita tambahkan titik 2 ya di sini ya, titik 2 slash page 1. Nah, ini maksudnya dia akan merujuk pada folder yang kita akan di page 1 tadi. Nah, page 1, page 2, page 3. Ini kita link kembali ke page 1. 1, 2. Kalau misalkan kita hanya satu titik, kita save 3. Nah, dia masih di dalam subfolder karena satu titik berarti dalam satu letaknya gitu ya. Nah, ini kita harus di titiknya 2. Jadi untuk berpindah-pindah directory atau folder ya kan, letaknya folder, letak dokumen itu berada di folder mana, atau berpindah-pindahnya ini harus diperhatikan adalah bentuk titiknya di sini ya kan. Kita menggunakan, jadi di uji coba kira-kira letaknya ini di mana. Page 2 ini, kalau yang di page 2 ingin kembali ke page 1 lebih mudah karena dalam satu folder. Ini kita tinggal link kembali ke page 1, misalkan kembali ke page 1, ini tinggal kita ganti URL-nya adalah page 1. Page 3 page 1 menuju ke, nah ini link menuju ke page 3, link menuju ke page 1. Sorry, ini harusnya tambahin ini BR ya supaya ganti baris ke bawah. Nah, link kembali ke page 1 menuju ke page 3, menuju ke page 3 di sini. Page 2
menuju ke page 3, link page 1, page 3, atau kembali ke page 1. Nah, seperti itu. Itu contoh sederhana ya, kita menggunakan tag link ya, untuk coba berpindah-pindah dokumen ya. Oke ya, itu terkait dengan tag link. Nah, selanjutnya tag yang kedua yaitu tag image ya kan. Tag image. Jadi tag image itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memunculkan gambar ya kan. Entah itu berbentuk ekstensi PNG atau misalkan JPG gitu ya. Biasanya kan umumnya antara PNG atau JPG gitu. Nah, tag image di sini simbolnya kita hanya menuliskan tag img gitu ya. img untuk menandakan bahwa itu merupakan tag image. Biasanya sih banyak yang dianjurkan menggunakan HR supaya misalnya untuk memisahkan aja letak supaya image-nya itu tidak gabung dengan informasi yang lain gitu. Jadi kayak terpisah gitu ya. Karena kan image kan nggak mungkin dempetan atau berdempetan dengan teks gitu. Secara teknis di sini gambar itu tidak disisipkan tetapi dihubungkan ke halaman web. Jadi memang karakteristiknya image ini img di sini seperti hanya kita melakukan link itu kan ada source-nya, ada dokumennya di mana dia mengarah ke suatu informasi dokumen gitu ya. Di image juga sama, nanti ada source-nya atau kita menggunakan atribut src, itu source maksudnya sumbernya, itu untuk nanti alamat image-nya atau sumber image-nya, sumber gambarnya itu dari mana gitu ya. Terus juga kita bisa menambahkan atribut alt itu maksudnya kalau alternatif ketika ketika gambarnya itu tidak muncul, nah maka nanti ada pesan atau informasi dari alt alternatif untuk supaya ini ternyata gambarnya tidak muncul gitu. Nah, ini contohnya misalkan bentuk dasarnya ada img, src sampai dengan URL-nya atau alamat dari dokumen image-nya itu, terus ada alt adalah isinya teks dan terus sini contohnya misalkan img, src sama dengan car.png, berarti sampai ekstensinya kita harus cantumkan ya ekstensi dari image-nya ya kan. Terus alt misalkan di situ alternatifnya adalah gambar mobil misalkan. Nah, ini saya sudah punya, ini folder ini belum ada gambarnya ya kan, belum ada gambar mobilnya. Terus misalkan ini ada gambar car di sini, gambar mobil di sini, kita letakkan di sini misalkan. Nah, masa pengalamatan atau letaknya ini ya, seperti halnya kita tadi menggunakan link tadi. Jadi kalau misalkan letaknya image-nya atau gambarnya itu beda folder dengan file yang kita tampilkan ininya tampilkan halaman webnya, ya kita harus tahu alamat dari direktorinya atau subfoldernya itu. Nah, misalkan ini car ini kita akan munculkan di page 3 ya kan, page 3. Nah, di sini di page 3 ini kita hanya menambahkan di sini img aja ya. Terus ada src. Nah, ini saya panggil ini sudah car.png. Nah, sudah gitu aja. Terus kita kasih penutupnya seperti ini, untuk aja. Terus misalkan alt, misalkan ini saya tuliskan adalah gambar mobil, saya save. Di page 3 ya. Nah, ini ada nih. Nah, page 3. Nah, ini letaknya di sini, di sampingnya. Nah, misalkan kita kasih BR aja lah biar di bawah ya. Save, refresh. Nah, ini muncul. Nah, ini gambar yang bisa kita tampilkan. Nah, ini ALT-nya kan nggak kelihatan ya, ALT-nya atau alternatifnya nggak kelihatan karena gambarnya muncul. Nah, sekarang kalau misalkan image-nya kita errorkan,
namanya di sini kita tuliskan car1 supaya tidak dikenali filenya. Nah ini seperti ini, kita refresh. Nah dia nggak ada image-nya, tapi di sini ada keterangan gambar mobil. Nah, jadi alternatif itu ALT tadi sebenarnya adalah untuk memunculkan ini ketika image-nya itu tidak muncul. Nah seperti ini kita belajar penggunaan link, tag link, dan juga tag image. Nah oke, selanjutnya pembahasan terkait dengan tag link dan tag image kita sudah selesai. Saya sudah demokan. Selanjutnya adalah kalian nanti latihan, tentunya mengerjakan tugas. Ini saya sudah buatkan nanti di e-learning, saya akan uploadkan ini. Jadi nanti masing-masing mahasiswa membuat ini ya, page 1 isinya seperti ini, identitas diri sama hobi. Nah ini kita menggunakan list. Terus page 2, di page 1 di sini nanti ada link menuju page 2. Nah, page 1 sama page 2 ini masih dalam satu folder yang sama. Di page 2 nanti ada header, di sini heading halaman kedua. Terus ini kita coba menggunakan lorem. Terus kita coba atur ya, di sini ada rata kiri, ada tambahkan warna atau bold di paragrafnya. Terus ini yang bawahnya adalah paragraf rata kanan. Terus di sini ada link kembali ke page 1, terus ada link menuju ke page 3. Nah, di page 3 itu isinya hanya gambar. Nah, hanya gambar. Di sini dinamai page 3. Terus ada link menuju ke page 1. Nah, oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembahasan HTML, itu penggunaan link dan image. Ini bisa kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Silakan untuk mengerjakan latihannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat siang.